Semuanya serba baru dan upgrade. Ini dia Mills Voltasala Pro Nemesis. Setelah sekian lama, akhirnya Mills mengeluarkan material knitting untuk seri-seri di Voltasala mereka. Diawali dengan Pro Nemesis ini. Nah, gue naksir banget sama yang warna putihnya nih. Dimana di sini itu nanti kalian akan mendapatkan 3 opsi warna. Warna putih, warna olive atau army green, dan juga warna navy. Tinggal dipilih aja. Tapi ini kita bahas yang warna putihnya dulu ya. Di sini ada kombinasi antara warna warna hijau kuning, ada warna navy dan juga warna biru. Semuanya selaras, dan untuk di bagian upper depannya ini dia lebih polos. Kalau bagian tengahnya dia ada logo Mills, hanya outline aja di bagian sisi luar dan juga bagian sisi dalamnya. Terus kita ke bagian atas, di sini ada logo Mills-nya kecil aja, dan ini pakai collar. Dan ini gue suka banget dengan tampilan terbaru dari Voltasala Pro Nemesis ini. Kalau bagian belakangnya juga tetap kelihatan manis dengan tulisan Voltasala dan juga tambahan garis-garis di atasnya sini. Terus juga di sini untuk memudahkan atau fleksibilitas pemakaian, ini ada pull tabnya juga. Walaupun pull tabnya ini menurut gua jahitannya masih agak mengkhawatirkan. Nah, terus bagian insole-nya juga tampilannya juga baru, dan ini kelihatan lebih segar aja ya, lebih fresh. Kalau bagian outsole-nya tampilannya juga lebih fresh, dan ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian outsole-nya. Secara umum, gue suka dengan tampilan dari Voltasala Pro Nemesis, dan di bagian sampingnya sini, ya ternyata ini ada sayapnya juga. Ya mungkin ini semacam stay-nya gitu ya, cuma untuk dekorasi aja sih menurut gue, karena memang ini hanya ada di sisi bagian luar. Gue heran kenapa bagian dalamnya ini nggak ada. Tapi ini juga mirip-mirip kayak Nike Street Gato ya, dimana sayapnya ini ada sisi bagian luar dan juga bagian dalam. Nah, terus bagian sini ya, liningnya ini gue juga suka. Terus bagian dalamnya juga enak, lembut, dan tampilan dari insole-nya ini juga pakai insole yang terbaru, yang pure comfort, dan gue suka dengan Mills Voltasala Pro Nemesis. Sekarang kita coba ke materialnya. Sepatu ini diperkuat dengan material sintetik, terus juga ada synthetic suede, dan di sini ada material collar atau knitting ya. Nah, untuk material sintetisnya gue rasa ini lebih enak dibandingkan dengan Voltasala sebelumnya. Entah kenapa feel yang ditawarkan sama Pro Nemesis ini dia lebih luas, lebih lebar, dan enak. Kalau misal lu pernah pakai seri Voltasala dan merasa bahwa bagian tengah atau bagian depannya ini masih kerasa sempit, cobain deh Pro Nemesis ini, karena ini lebih lebar. Bisa jadi karena memang outsole-nya dia pakai outsole yang terbaru. Nah, untuk di bagian sisi dalamnya, untuk area pukul bolanya, di sini dia pakai material synthetic suede, dan di sini juga ada stitchingnya, ada jahitannya, jadi untuk durabilitasnya juga. Terus di bagian knittingnya ini itu enak banget, feel-nya gue suka banget dengan Voltasala Pro Nemesis ini. Entah kenapa ngerasa lebih press, terus juga rasa lebih lebih nyaman gitu. Pelukannya dapat banget dari bagian atas, depan, samping sampai ke belakang. Di bagian belakang kunciannya ini juga kuat, tapi feel-nya nggak kerasa berlebihan gitu, jadi nggak ada rasa sakit dan blister sama sekali. Itu gue rasa aman tetap. Di sini juga ada semacam padding, tapi gue rasa ini nggak yang kerasa banget sih, karena ya anggap aja nggak ada sih kalau untuk di bagian bantalan foam di bagian belakangnya sini. Tapi secara umum ini enak, asli bener-bener yang suka banget lah gue dengan sepatu ini. Selain tampilannya, feel yang ditawarkan juga nyaman. Nah, untuk insole-nya ini bisa dilepas, dan ini seperti yang gue bilang bahwa ini adalah insole yang terbaru yang juga dipakai di seri Triton Dazzler kalau nggak salah ya. Triton Dazzler yang Elite itu juga pakai yang pure comfort. Dia udah nggak yang terlalu tebel banget, tapi kenyamanannya tetap terjaga.
Dan ini juga gripnya juga menurut gue tetap oke ya, terutama di bagian bawahnya sih. Kalau bagian atasnya standar aja. Jadi untuk di bagian sweatnya ini, selain di bagian depan, juga ada di bagian belakang di tulisan Volta Salanya ini. Dan ini gue rasa ya memang synthetic sweat sih. Jadi ya semacam dekorasi aja sih kalau di bagian belakangnya. Kalau yang ada fungsinya mungkin memang di bagian dalamnya sini. Dan ya, ini adalah Volta Sala Pro Nemesis yang sekarang kita akan bahas midsole serta outsole-nya. Yang terbaru memang ada di bagian midsole serta outsole-nya. Midsole-nya gua rasa ini lebih empuk dibandingkan dengan Volta Sala sebelumnya. Kalau gue rasa bahwa Volta Sala sebelumnya itu mengandalkan insole-nya, karena midsole-nya itu memang lebih padat ya. Kalau ini Pro Nemesis ini dia insole-nya memang lebih tipis, tapi midsole-nya ini bouncy banget, enak banget ya, kerasa lebih empuk dan lebih berasa. Jadi untuk meredam getarannya itu lebih berfungsi atau bekerja dengan baik untuk midsole di Pro Nemesis ini. Dan ini adalah yang terbaru juga ya. Terus juga bagian outsole-nya. Nah, yang gue sempat singgung tadi, bagian outsole-nya dia baru dan lebih lebar. Untuk di bagian depannya sudah dijahit, serta untuk di bagian desainnya sendiri ini memang mirip-mirip dengan Gato ya. Kalau tadi misal atasnya ini adalah straight Gato, maka outsole bawahnya ini dia mirip kayak React Gato. Walaupun kalau React Gato itu memang ada fungsinya, kalau ini menurut gue masih sekedar dekorasi aja, jadi pemanis aja ya. Kalau bagian depannya seperti ini, bagian belakangnya seperti ini. Nah, terus juga untuk outsole-nya gue rasa ini gue lebih suka fungsi dari outsole-nya Volta Sala sebelumnya sih, karena dia lebih kerasa gripnya. Dan kalau ini dia lebih halus dan teksturnya itu kerasa lebih rata. Jadi gue rasa kemungkinan kalau misal lu main di lapangan yang nggak bersih-bersih banget, itu bakal licin ya. Jadi lu harus ekstra hati-hati dan juga waspada, serta sering bersihin bagian outsole-nya. Nah, untuk bagian belakang dia pakai outsole-nya HDTR ya. Ini rubbernya menurut gua ini nggak yang padat banget kayak Volta Sala kayak Mersil, Ginga, Vista dan lain sebagainya. Tapi ini lebih fleksibel, terutama di bagian depannya sini. Dan ya, ini adalah outsole terbaru yang gua rasa kita patut apresiasi dari Mills ini, karena dia udah pakai outsole yang terbaru untuk akhir tahun 2023 ini. Untuk harganya sendiri, sepatu ini dibanderol dengan harga 499.000, tapi lu bisa dapatkan diskon tambahan jadi 424.000 dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Udah kita siapin. Lu bisa order via Shopee, kemudian Tokopedia, atau konsultasi size terlebih dahulu dengan admin WA kita. Atau kalau mau langsung ke store juga bisa banget. Alamat kita masih sama di Gejayan atau Jalan Avandi nomor 29 Depok Sleman Yogyakarta. Oh ya, untuk bobotnya sendiri di size 40 yang ada di depan gua ini size-nya sekitar 240-an gram. Dan ya untuk seri-seri Sala menurut gua cukup standar ya, nggak terbilang ringan dan juga nggak yang berat. So, gimana pendapat lu tentang sepatu ini? Boleh banget kita sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport Sang Juara.